Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyumnya yang tenang, seorang janda 50 tahun menyimpan guncangan terbesar dalam hidupnya. Ketika rahasia yang ia tutupi ternyata bersumber dari pemuda tetangga yang selama ini paling menghormatinya. Halo teman-teman, semoga semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan tanpa kurang satu apapun. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentar untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Cerita ini berasal dari kawasan lereng Kota Malang, tempat di mana kisah nyata sering lebih mengejutkan daripada yang kita bayangkan. Di desa lereng Arjuna, hidup seorang janda bernama Busari, usianya 50 tahun. Wajahnya masih lembut. Tubuhnya masih gesit meski rambutnya telah memutih di tepi. Ia tinggal sendirian setelah suaminya meninggal 6 tahun lalu. Rumahnya kecil namun rapi, berada tak jauh dari sungai kecil tempat anak-anak desa biasa bermain. Meski hidup sendiri, ia jarang terlihat murung. Ia selalu menyapa siapa saja yang lewat, membuat banyak orang segan sekaligus hangat melihat keberadaannya. Di samping rumahnya tinggal keluarga Pak Darno. Mereka memiliki seorang anak laki-laki, Arlan, pemuda berusia 23 tahun. Arlan dikenal rajin, sopan, dan tak banyak bicara. Ia sering membantu para tetangga tanpa diminta, termasuk Busari. Malam itu, hujan turun lembut. Busari duduk di teras, menatap lampu-lampu kuning desa yang memantul di jalan basah. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun ia tetap betah duduk, seolah menunggu sesuatu. Atau mungkin, seseorang. Arlan datang membawa payung. Bu, tadi saya lihat ibu lupa angkat jemuran. Saya angkatin ya, biar tidak basah semua. Senyum Busari muncul samar tetapi hangat. Terima kasih, Lan. Kamu memang selalu perhatian. Percakapan sederhana malam itu sebetulnya sudah biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah, bukan pada kata-katanya, melainkan pada cara mereka saling melihat. Ada jarak yang tiba-tiba terasa lebih dekat, meski tak ada yang bermaksud demikian. Hujan semakin deras. Arlan sempat berteduh di teras Busari. Dalam keheningan itu, keduanya hanya mendengar suara rintik hujan. Namun diam-diam, sesuatu yang lebih kuat mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Dan malam itu adalah awal dari perubahan besar yang kelak mengguncang seluruh desa. Hari-hari berikutnya Arlan semakin sering membantu Busari. Memberikan kayu bakar, memperbaiki pintu belakang, bahkan membetulkan saluran air yang macet. Awalnya semua tampak wajar. Seorang pemuda menolong tetangga tua. Namun ada yang berbeda. Bagi Arlan, Busari bukan sekadar tetangga. Ada sesuatu dalam kelembutannya yang membuat Arlan merasa tenang. Di usia 23 tahun, ia jarang menemukan sosok yang mampu membuatnya berhenti dan berpikir panjang tentang arti kedekatan. Sementara itu, Busari sendiri mulai merasakan kehadiran Arlan sebagai cahaya kecil di masa senjanya. Ia sudah lama hidup sepi. Anak semata wayangnya bekerja di kota jauh. Hanya Arlan yang secara konsisten hadir. Suatu petang, Arlan mengantarkan sayur dari kebun. Bu, ini buat makan malam. Ibu juga nitip salam. Busari menerimanya dengan kedua tangan. Lan, kenapa kamu selalu memperhatikan ibu seperti ini? Ibu takut kamu capek. Arlan menatapnya. Ada kesungguhan dan ketulusan yang tak biasa. Kalau untuk ibu, saya nggak pernah capek. Seketika, pipi Busari memanas. Kata itu tak seharusnya diucapkan oleh seorang pemuda kepada seorang janda seusianya.
Tapi kenyataan tak selalu seperti norma yang ditetapkan orang lain. Keraguan muncul. Perasaan tumbuh. Batas mulai kabur. Dan sebelum Busari menyadari apa yang sedang terjadi, keduanya mulai terikat oleh kedekatan yang tak lagi bisa disebut kebetulan. Malam-malam mereka dipenuhi percakapan panjang, tawa kecil, dan keheningan yang justru membuat hati bergetar. Namun dunia luar tak pernah tidur. Desas-desus kecil mulai terdengar, meski keduanya belum melakukan apapun yang melanggar. Belum. Namun takdir memiliki rencana lain. Sejak malam hujan itu, kedekatan antara Busari dan Arlan tumbuh tanpa batas yang jelas. Bukan sekadar perhatian biasa. Bukan pula hubungan ibu dan anak tetangga. Ada sesuatu yang tersembunyi di antara diam dan tatapan mereka. Suatu sore, angin dari lereng gunung berhembus cukup dingin. Langit tampak abu-abu, seakan hujan akan kembali turun. Arlan datang membawa beberapa papan kayu untuk memperbaiki gudang belakang rumah Busari yang mulai lapuk. "Ibu di dalam," seru Arlan sambil mengetuk. "Masuk saja, Lan." "Pintu tidak dikunci," jawab Busari dari dapur. Arlan memasuki rumah itu. Aroma kayu tua bercampur wangi masakan sederhana membuat suasana semakin hangat. Rumah itu mungkin kecil, namun terasa seperti tempat bernaung dari segala kesunyian dunia. Busari muncul dari dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Ini dulu diminum. Kamu pasti capek habis kerja." Arlan menerima gelas itu. Tangan mereka bersentuhan. Bukan sengaja, tapi sentuhan itu berlangsung sedikit lebih lama dari seharusnya. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Busari menarik tangannya dengan gugup. "Maaf, Bu." "Tidak apa, Lan. Kamu tidak salah." Namun setelah itu suasana menjadi lebih hening. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang berat oleh sesuatu yang berusaha mereka tahan. Arlan membantu memperbaiki gudang. Pintu kayu dibuka. Sinar matahari masuk secara miring, menyoroti debu-debu yang menari di udara. Gudang itu jarang dipakai. Hanya menyimpan beberapa barang lama peninggalan almarhum suaminya. Saat Arlan memindahkan sebuah peti, kakinya terpeleset karena lantai yang licin. Ia hampir saja jatuh, tetapi Busari refleks meraih lengannya. Mereka berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Napas Arlan teratur namun terasa hangat di wajah Busari. Mata mereka bertemu. Mata seorang pemuda yang mencari kehangatan dan mata seorang wanita yang sudah lama menahan kesepian. "Bu." Suara Arlan serak. "Arlan, jangan buat ibu bingung," bisik Busari. Namun suaranya sendiri bergetar, bukan menolak, melainkan takut pada perasaannya sendiri. Arlan memegang kedua tangan Busari. Lembut, namun tegas. "Saya nggak bermaksud ganggu hidup ibu. Tapi saya selalu kepikiran ibu. Saya nggak bisa pura-pura biasa lagi." Busari menunduk. "Kamu masih muda, Lan. Hidupmu panjang. Ibu hanya perempuan yang sudah melewati separuh usianya. Justru karena itu, Bu, ibu kuat, lembut, dan baik. Saya nyaman di dekat ibu. Saya sayang sama ibu." Kata itu akhirnya hati Ibu Sari luluh. Arlan memeluk Ibu Sari dari belakang dan berkata sayang. Arlan meraba-raba tubuh Ibu Sari dari atas sampai bawah. Ibu Sari hanya pasrah dan pelan-pelan menikmatinya. Mereka berciuman hingga saling menyelimuti tubuh hingga puas. Kata, sayang. Sederhana, tetapi membuat dada Busari seolah runtuh. Tidak ada yang pernah mengatakannya lagi sejak suaminya pergi.
Tidak ada yang pernah melihatnya seperti Arlan melihatnya. Tak ada seorang pun. Tangis kecil pecah di sudut mata Busari. Bukan sedih, bukan bahagia, melainkan perasaan yang tak pernah ia pikirkan akan kembali datang di usia senjanya. Arlan menghapus air matanya dengan ibu jari. Ibu tidak sendirian. Biar saya yang jagain. Bibir Busari gemetar. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau orang-orang tahu. Saya nggak peduli. Yang penting ibu. Keheningan memenuhi gudang itu, dan di balik pintu kayu yang mulai lapuk itu, keduanya menyimpan sebuah rahasia perasaan yang tidak bisa lagi dipadamkan. Dan malam itulah awal dari hubungan yang akhirnya berubah menjadi kebiasaan. Arlan datang lebih sering. Mereka berbicara lebih lama. Mereka lebih dekat. Begitu dekat hingga tak ada batas yang tersisa. Namun setiap rahasia punya waktu untuk terungkap. Dan waktu itu mulai menghitung mundur. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Hari-hari terasa lebih hangat. Malam lebih panjang. Dan senyuman Busari semakin sering terlihat. Arlan pun tampak berbeda, lebih ceria, lebih bersemangat. Seolah ada sesuatu dalam hidupnya yang membuatnya ingin bangun pagi setiap hari. Namun desa kecil tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap langkah, setiap pintu yang terbuka, setiap tatapan yang sedikit terlalu lama dapat berubah menjadi bahan pembicaraan. Dan hubungan Busari serta Arlan, sekuat apapun mereka mencoba menyembunyikannya, perlahan menarik perhatian. Awalnya hanya tetangga sebelah rumah yang merasa heran melihat Arlan lebih sering berada di halaman Busari dibanding rumahnya sendiri. Lalu ibu-ibu yang pulang dari pasar mulai memperhatikan perubahan sikap Busari yang tampak berbinar. Dari situlah desas-desus kecil mulai tumbuh, merambat seperti akar pohon yang mencari celah. Ibu Sari sekarang sering dibantu Arlan ya? Iya, tapi kok sering banget? Wah, jangan-jangan? Bisik-bisik itu terdengar samar, namun cukup untuk membuat Busari gelisah. Namun puncaknya terjadi pada suatu pagi yang sejuk ketika ayam-ayam baru saja berkokok. Busari memegang kertas hasil pemeriksaan dari puskesmas. Tangan tuanya bergetar, bibirnya pucat. Ia duduk di kursi dapur sambil menatap satu kalimat yang mengubah segalanya. Hasil tes menunjukkan positif hamil. Kursi kayu hampir terjatuh ketika tubuhnya melemas. Ia tak pernah membayangkan akan membaca sesuatu seperti itu di usia 50 tahun. Dunia seakan berputar. Seolah semua udara di rumah kecil itu hilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Ya Allah, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Ia mengingat semua momen kebersamaan dengan Arlan, kedekatan, kelembutan, dan kejujuran yang terlampau tulus. Bukan dosa yang terlintas di kepalanya, melainkan ketakutan pada reaksi dunia luar. Apa kata tetangga? Apa kata orang desa? Apa kata keluarga Arlan sendiri? Saat itulah pintu rumah diketuk. Tok, tok, tok. Sari, ini saya, Bu Rini. Suara tetangga yang mulutnya paling cepat menyebar gosip. Bu Sari panik. Ia buru-buru menyelipkan hasil pemeriksaan ke bawah bantal sofa dan membuka pintu dengan wajah yang ia paksa untuk tersenyum. Ibu kelihatan pucat. Sehat? Alhamdulillah. Sehat kok. Cuma capek. Namun mata Bu Rini tidak mudah ditipu. Ia memandang ke dalam rumah, mencari sesuatu yang mencurigakan. Kemarin saya lihat Arlan keluar dari rumah ini pas maghrib. Ngapain ya, Bu? Kok sering banget kesini belakangan ini? Bu Sari menelan ludah. Hanya bantuin betulin gudang. Kamu juga tahu gudang itu bocor. Iya sih.
Bu Rini menaikkan alisnya. Yang penting jangan bikin orang-orang salah paham ya, Bu. Di desa itu semua gampang jadi bahan omongan. Bu Sari tersenyum kaku. Iya terima kasih perhatiannya. Begitu pintu ditutup, lututnya gemetar. Dadanya terasa sesak. Ia memegang hasil tes itu lagi. Dan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ibu. Suara itu datang dari pintu samping. Arlan berdiri di sana. Wajahnya cemas. Napasnya terengah seperti baru berlari. Ibu kenapa? Ibu nangis. Tanpa berkata apa-apa, Bu Sari menyerahkan kertas itu. Arlan membacanya. Matanya melebar. Napasnya terhenti sesaat. Bu, ini benar? Bu Sari tak mampu berkata apapun. Ia hanya menunduk, menangis dalam diam. Arlan meletakkan kertas itu perlahan, lalu berlutut di hadapan Bu Sari, menggenggam kedua tangannya seolah memegang sesuatu yang sangat rapuh namun sangat berharga. Saya tanggung jawab, Bu. Suara Arlan tegas, tak bergetar sedikit pun. Kamu tidak mengerti, Lan. Ibu bukan perempuan seusia kamu. Orang-orang akan menghina kamu. Mereka akan mencaci ibu. Hidupmu bisa hancur. Terserah mereka mau bilang apa. Jawab Arlan tanpa ragu. Yang saya tahu, ini amanah. Dan saya sayang ibu. Saya bakal jagain ibu dan anak ini. Bu Sari menutup wajahnya. Ibu tidak ingin merusak masa depanmu. Arlan menggeleng kuat. Masa depan saya adalah keputusan saya sendiri, Bu. Dan saya memilih jalan ini. Untuk pertama kalinya sejak menerima hasil pemeriksaan itu, Bu Sari merasakan sedikit kekuatan. Sedikit cahaya. Sedikit harapan dalam lautan ketakutannya. Namun kabar besar tidak bisa disembunyikan selamanya. Desa kecil tidak bisa dibungkam. Dan takdir selalu punya cara menyingkapkan hal-hal yang ingin disembunyikan. Hanya tinggal menunggu waktu. Sebelum seluruh desa mengetahui apa yang terjadi di balik pintu rumah kecil itu. Desa lereng Arjuna tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika malam sunyi, bisikan-bisikan masih bergerak di balik dinding rumah dan di antara dedaunan yang ditiup angin. Apapun yang terlihat berbeda, apapun yang terasa janggal, pasti menjadi kabar yang menyebar lebih cepat daripada angin pegunungan. Keesokan paginya, Bu Sari keluar rumah untuk membeli beberapa kebutuhan di warung. Ia berjalan perlahan, menunduk, mencoba menyembunyikan sembab di matanya. Namun isyarat tubuhnya saja sudah cukup untuk memicu perhatian orang. Ibu Sari sakit ya? Kok jalannya beda? Kayaknya ada yang ditutup-tutupi. Kalimat-kalimat itu terdengar dari kejauhan. Bu Sari menguatkan diri. Ia berharap badai itu tidak datang begitu cepat. Namun takdir berbicara lain. Siang itu, ketika Bu Sari baru kembali ke rumah, ia melihat kerumunan kecil di depan pagar. 3 ibu-ibu berdiri dengan tatapan yang tidak bisa disebut ramah. Salah satunya adalah Bu Rini. Bu Sari, kami mau bicara, ujar Bu Rini dengan nada merendah, tapi tatapannya tajam. Bicara apa ya, Bu? Suara Bu Sari bergetar halus. Ini masalah kedekatan ibu sama Arlan. Kalimat itu jatuh seperti batu besar yang menghancurkan keheningan. Bu Sari menahan napas. Kami hanya bertetangga baik. Bertetangga baik apa tiap malam ada lampu nyala sampai larut? Apa tiap pagi Arlan keluar dari gerbang ibu? Nada Bu Rini kini berubah sinis. Bu Sari terdiam. Napasnya patah-patah. Orang desa sudah banyak ngomong, Bu.
Sebaiknya ibu jaga nama baik. Saya kasihan sama keluarga Pak Darno. Kata-kata itu menusuk, memukul, menyayat tanpa ampun. Namun sebelum Bu Sari sempat menjawab, seseorang tiba-tiba datang dari arah samping rumah. Arlan. Ia baru pulang dari bekerja di ladang, dan wajahnya berubah tegang melihat kerumunan itu. Ada apa ini? Suaranya tegas. Bu Rini memelototinya. Kamu itu masih muda, Lan. Jangan buat malu orang tua. Kamu itu sering masuk rumah Bu Sari. Kamu kira orang desa tidak lihat? Arlan melangkah maju, berdiri di antara Bu Sari dan para tetangga. Saya nggak malu. Saya memang sering ke sini. Karena saya peduli sama Bu Sari. Peduli? Atau ada apa-apa? Nada itu penuh tuduhan. Arlan mengepalkan tangan. Ia ingin marah, tapi menahan. Kalaupun saya punya perasaan kepada Bu Sari, itu urusan kami. Tidak ada yang kami sakiti. Teriakan kecil terdengar dari seseorang di kerumunan. Jangan lancang, Lan. Bu Sari itu seusia ibumu. Tapi Arlan menjawab dengan ketegasan yang membuat semua orang terdiam. Cinta tidak melihat umur. Kerumunan riuh. Ada yang mengangguk, tetapi lebih banyak yang menggerutu. Namun keadaan benar-benar pecah ketika dari dalam rumah, Bu Sari terjatuh lemas. Arlan yang paling dulu melihatnya langsung memapahnya ke kursi. Wajah Bu Sari pucat, napasnya pendek, dan tubuhnya bergetar. Arlan panik. Ibu! Ibu kenapa? Suara Bu Sari pecah dalam bisikan. Lan, mereka akan benci. Arlan memegang tangan Bu Sari erat. Saya di sini, Bu. Saya nggak akan pergi. Namun tiba-tiba, kertas hasil pemeriksaan yang disembunyikan di sofa tergelincir jatuh ke lantai. Tepat di hadapan mata para ibu-ibu yang berdiri di ambang pintu. Bu Rini memungutnya tanpa izin. Dan ketika ia membaca tulisan besar di tengah kertas itu, matanya membesar seperti hendak meloncat keluar. Ini hasil kehamilan. Kerumunan langsung berteriak kecil. Astagfirullah. Jangan bilang, itu. Anak siapa? Bu Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak sanggup menghadapi tatapan mereka. Dengan gemetar, Arlan berdiri. Ia merebut kembali kertas itu dari tangan Bu Rini, lalu berkata dengan lantang, "Itu anak saya." Sini. Seluruh desa bagai membeku. Hanya angin sore yang terdengar. Bu Rini menatapnya tak percaya. Arlan, kamu gila. Arlan menatap balik tanpa ragu. Saya tidak gila. Saya bertanggung jawab. Saya akan menikahi Bu Sari. Bu Sari menatap Arlan dengan mata berkaca-kaca. Lan, jangan bilang begitu. Saya serius, Bu. Arlan berlutut di hadapan Bu Sari, di depan seluruh desa. Biarkan saya jagain ibu dan anak ini. Saya nggak akan mundur. Beberapa warga mulai berkata pelan. Kalau laki-lakinya bertanggung jawab, ya sudahlah. Daripada anaknya tidak diakui. Arlan memang pemuda baik. Namun ada juga yang tidak setuju. Ini memalukan. Perempuan tua begitu hamil. Tidak pantas. Arlan memeluk Bu Sari yang menangis terseduh. Biarkan mereka bicara, Bu. Yang penting kita saling menjaga. Hari itu menjadi hari paling heboh dalam sejarah desa mereka. Namun seiring waktu berjalan, orang-orang mulai menerima. Mereka melihat ketulusan Arlan,
serta ketegaran Bu Sari yang menghadapi cibiran tanpa membalas. Beberapa bulan kemudian, keduanya menikah sederhana di rumah kecil itu. Tidak megah, tidak mewah, hanya akad singkat, beberapa saksi, dan doa-doa yang lirih. Namun di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang jauh lebih besar daripada omongan dunia. Dan ketika bayi kecil itu lahir, seluruh desa akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak pernah ditentukan oleh umur, melainkan oleh keberanian memilih jalan yang dianggap orang lain mustahil. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tadi bisa menjadi pengingat bahwa hidup seringkali bergerak di luar rencana kita. Namun selalu ada jalan bagi mereka yang berani mempertahankan kebaikan dan kejujuran. Semoga teman-teman yang menonton diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, perlindungan, dan kebahagiaan tanpa batas. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar penuh dukungan agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah nyata lainnya yang lebih menggetarkan hati. Sampai bertemu di cerita berikutnya.